Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam guys semua. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati. Dan jangan lupa buat kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat akhir zaman dan dijadikan golongan, yaitu daripada mana golongan Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan sebagai pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan menjadi umat yang selalu bertakwa dan selalu mensyukuri apa yang terjadi dan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan maupun jasmani maupun rohaninya. Oke, itu pada malam ini saya akan bercerita tentang keluh kesah pada musim corona. Mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa corona ini adalah virus, tapi mungkin emang kenyataannya emang virus. Tapi kalau bagi saya atau bagi diri saya pribadi berasumsi bahwa virus corona ini atau COVID-19 adalah sebagai ujian atau cobaan apa yang telah diri kita lakukan atau manusia lakukan di dalam dunia. Karena Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar kemampuan manusia, dan Allah tidak akan menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, introspeksi diri, koreksi diri. Mungkin iman kita yang lemah. Karena iman manusia lemah, otomatis beribadahnya kurang, selalu diperbudak dengan pekerjaan, diperbudak dengan dunia, diperbudak dengan hawa nafsu. Manusia pada intinya adalah tempat hawa nafsu, di mana hawa nafsu manusia ini bisa dikuasai oleh syaitan. Syaitan biasa dia bersembunyi atau membisikkan atau menggoda manusia melalui panca indera maupun dari bisikan hati. Kembali kepada keimanan hati kita. Panca indera kita yang selalu tidak dijaga, hati kita yang selalu tidak dikontrol, yang suka merasa bangga atau merasa sombong terhadap diri kita sendiri. Jadi diberi cobaan
seperti virus corona atau yang disebut COVID-19. Orang banyak mengeluh, ya jangankan orang, saya pun mengeluh, tapi cukup dalam hati saja. Karena apa yang kita eluhkan, apa yang kita rasakan, orang pun sama merasakannya. Itu telah berdasarkan pengalaman, berdasarkan kenyataan yang ada. Saya bercerita, semua orang juga berceritanya emang seperti itu. Sekarang kembali kepada diri kita sendiri, introspeksi diri untuk ibaratnya menguatkan diri kita. Sumber penyakit itu datangnya daripada pikiran kita sendiri, daripada pemikiran kita yang mungkin disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh kesibukan-sibukan hawa nafsu. Untuk sementara ini manusia sekarang banyak diperbudak dengan hawa nafsu. Mungkin semua orang berkata, bukan saya sendiri untuk membela pemerintah atau bagaimana, tapi ya saya juga merasakan sebagai kuli harian di pasar yang hanya berpenghasilan 70.000 satu hari kalau dihitung harian, karena saya karyawan swasta di suatu perusahaan dengan gaji UMR katanya. Ya sebesar apa sih UMR sekarang? Tapi sama saja, terdampak corona dengan tidak. Itu semua terjadi karena lemahnya iman manusia, yang daripada mana pada umumnya sekarang manusia telah lupa dengan apa yang menjadi kewajibannya. Terasa oleh diri saya sendiri, terkadang kita merasa bahwa dunia ini sebagai kewajiban, bahwa agama itu hanya sebagai sampingan. Padahal kalau menurut agama, bukan saya sok pintar masalah agama, yang telah saya alami, mungkin saudara-saudara semua pun atau guys semua merasakan juga atau mengalami juga, bahwa di dalam agama Islam kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat, yaitu setelah dunia kita meninggal, kita akan memulai suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang pertama adalah alam kubur. Mungkin bagi kita semua alam kubur itu adalah kematian, pastinya itu adalah sebagai akhir daripada kehidupan, tapi sesungguhnya kematian itu adalah awal daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Sekarang kita kembali lagi, kita hidup di dunia sementara. Allah berikan cobaan seperti COVID-19 ini, itu adalah untuk membuat supaya para manusia di dunia ini sadar bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan mungkin atau sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki lebih baik. Orang ngeluh ini itu sama saya pribadi pun dalam kehidupan saya tidak juga saya orang berada, saya juga termasuk orang yang ekonomi menengah ke bawah, atau bisa dikatakan ekonomi ke bawah. Tapi yang saya pikir sekarang, apabila kita lebih terpuruk, lebih merasakan sempit, itu akan lebih mudahnya jiwa kita terguncang. Dengan pemikiran jiwa kita terguncang,
maka situasi tubuh kita akan labil. Dia tidak bisa menguasai jiwa kita. Kita akan lemah, otomatis dengan banyaknya pemikiran, darah akan naik, terjadi kolesterol, darah tinggi, maka segala penyakit kimia akan lebih mudah masuk, pola makan yang kurang sehat. Sebenarnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam Islam telah mengajarkan kalau cuci tangan. Nabi juga menganjurkan, agama juga menganjurkan untuk umumnya agama Islam itu berwudu pada kita mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kita berwudu setiap 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan apabila kita terkena najis atau kotoran, kita pun diwajibkan untuk berwudu. Sebenarnya di dalam Islam itu semua telah dicantumkan atau telah diajarkan bahwa kita harus hidup sehat. Daripada itu, kita sekarang lebih baik banyak mendekatkan diri kepada Allah dan mempasrahkan diri kepada Allah, bahwa semua pemberi musibah, semua pemberi rezeki, pemberi kesenangan ada Allah. Allah Maha Esa, Allah Jabar, Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik. Mungkin manusia merasa hebat telah menemukan obatnya, tapi semua itu atas izin Allah. Sekarang kembali kita seumpamanya lockdown. Kembali kepada lockdown. Kalau untuk saya pribadi, saya setuju. Dari mana pada setujunya? Karena ibaratnya kita emang dibutuhkan istirahat. Karena sudah diatur di dalam kehidupan atau di dalam agama, di dalam 1 tahun kita harus menjalankan ibadah Ramadan, puasa, saum. Dari mana pada intinya saum itu adalah istirahat, mengistirahatkan organ dalam tubuh kita yang di dalam 1 tahun 11 bulan kita jejali dengan makan makanan, kita jejali dengan racun-racun kimia yang terdapat di makanan. Kita harus belajar hidup sehat seperti ya pada bisa dikatakan pada zaman dulu lah. Mengurangi makan makanan yang berpengawet, mengurangi makanan-makanan yang instan, perbanyaklah makan makanan yang diolah di rumah yang mengurangi zat kimia. Karena mungkin saja dunia sudah mungkin lah, sudah tua. Dengan tergerusnya waktu, tergerusnya usia, maka semuanya akan rapuh. Contohnya saja manusia, semakin tua bukan semakin sehat, semakin tua energi habis, tenaga berkurang, stamina berkurang. Tapi semua itu kita bisa lakukan, kita bisa cegah daripada mulai diri kita sendiri. Secara fisik mungkin kita kurangi beraktivitas,
secara batiniah kita perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya ungkapkan, keluh kesah untuk diri saya sendiri atau menyabarkan diri saya sendiri, juga untuk merenungi diri saya sendiri, ataupun untuk para sobat semua, sobat dunia maya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling meminta. Kita berikhtiar di dunia. Karena apa? Tugas manusia di dunia hanya berikhtiar. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah kita sama-sama berdoa. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.